Sebagai manusia dalam kehidupan bersosial tidak dapat itu hidup tanpa berkomunikasi, begitu pula di dalam sebuah kelompok. Hidup dalam berkelompok merupakan sebuah naluri manusia yang sudah ada atau sudah dibawa semenjak mereka lahir. Interaksi yang terjalin di dalam sebuah kelompok akan mempengaruhi anggotanya, terutama di dalam aspek emosional. Semua anggota yang ada di dalam kelompok akan memberikan pengaruh pada masing-masing anggota lainnya, karena setiap anggota memiliki peran dan tujuan kelompok, sehingga terciptalah sebuah interaksi yang terjadi di dalamnya. Interaksi yang terjadi di dalam sebuah kelompok itu akan terus berulang sehingga menimbulkan dampak kepada perilaku seseorang. Komunikasi kelompok ini bertujuan untuk mempengaruhi satu sama lain anggota, sehingga di dalam anggota tersebut memperoleh suatu kepuasan. Komunikasi kelompok ini terbagi dua, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Nah, pertama yang bakal kita bahas adalah komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil merupakan komunikasi yang terjadi di dalam lingkup kecil antara individu dengan salah seorang anggota kelompok. Kelompok komunikasi kecil ini biasanya dapat kita temui dalam diskusi, seminar, atau kelompok belajar. Di saat berkomunikasi tentu kita akan mendapatkan feedback atau untuk umpan balik dari lawan bicara. Di dalam kelompok kecil ini kita akan menemui feedback yang rasional dan juga tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Yang kedua ada komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok besar merupakan komunikasi yang terjalin dalam lingkupan yang besar. Biasanya dapat ditemui di dalam sekumpulan orang yang sangat banyak. Nah, di dalam komunikasi kelompok besar ini, komunikasi pribadi jarang untuk dapat terlaksanakan. Contoh komunikasi kelompok besar ini yaitu pada saat kampanye dan tabligh akbar. Nah, biasanya feedback yang terjadi dalam komunikasi kelompok besar ini lebih bersifat emosional. Nah, selanjutnya ada klasifikasi kelompok. Yang pertama ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, apa sih kelompok primer tersebut? Kelompok primer adalah komunikasi yang terjalin karena adanya hubungan interpersonal, hubungan yang lebih akrab, serta hati ke hati dalam asosiasi dan kerjasama. Nah, hubungan sekunder adalah hubungan yang sangat berkebalikan dengan hubungan primer, di mana hubungan tersebut terjalin karena adanya suatu tujuan yang membuat sebuah kelompok, sehingga hubungan ini tidak akrab, tidak personal, dan tidak dari hati ke hati dalam bekerja sama. Nah, contoh dalam kelompok primer adalah anggota keluarga atau keluarga, teman sebaya. Nah, contoh dari kelompok sekunder adalah organisasi, sekolah, dan universitas. Nah, klasifikasi kelompok yang kedua adalah in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial di mana individu dapat mengidentifikasi bagaimana dirinya. Contohnya seperti organisasi pramuka. Nah, out-group adalah kelompok sosial yang berada di luar, biasanya dapat ditandai dengan kelompok yang antipati, antagonis. Nah, yang ketiga dalam klasifikasi kelompok ada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Nah, kelompok keanggotaan merupakan kelompok yang terdaftar secara fisik maupun administratif di dalam sebuah kelompok tersebut. Nah, sedangkan kelompok rujukan merupakan kelompok yang menjadi tolak ukur dan standar untuk menilai diri sendiri sehingga ditemukannya sebuah perubahan. Nah, materi yang ketiga adalah pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Nah, yang pertama ada konformitas. Konformitas adalah pengaruh sosial yang mengakibatkan perubahan sikap, kebiasaan, dan tingkah laku agar sesuai dengan norma yang sedang berlaku. Nah, yang kedua ada fasilitas sosial. Fasilitas sosial di sini maksudnya adalah jika kita melakukan sesuatu maka akan terasa lebih mudah.
Nah, yang ketiga ada polarisasi. Polarisasi merupakan sikap ekstrim yang kita tunjukkan. Misalnya sebelum berdiskusi kita akan mendukung. Nah, pada saat didiskusi kita akan bersikeras untuk tetap mendukung apa yang telah kita ingin disampaikan. Nah, materi yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Nah, faktor-faktor ini ada faktor situasional dan faktor personal. Nah, yang terakhir ada bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Bentuk-bentuk komunikasi kelompok dapat dibagi dua menjadi pertama bentuk komunikasi kelompok deskriptif dan komunikasi kelompok perspektif. Nah, di dalam komunikasi kelompok deskriptif dapat dibagi menjadi 3 teori. Nah, yang pertama ada kategori tugas, yang kedua ada kategori pertemuan, dan yang ketiga ada kategori penyadar. Nah, selanjutnya yang terakhir ada komunikasi kelompok perspektif. Dan dalam komunikasi kelompok perspektif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu publik dan privat. Nah, kelompok privat biasanya terdiri dari kelompok belajar, pertemuan, maupun panitia. Nah, untuk diskusi terbuka biasanya dapat ditemui di diskusi panel, forum, wawancara terbuka, maupun diskusi terbuka. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang komunikasi berkelompok dari saya, Natasha Maharani. Terima kasih. Assalamualaikum.